Eka Nuwu, silakan nyalakan kamera, Bang Eka. Halo Bang Eka. Iya, ya. Muslim Bang? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Izin. Tapi bentar dulu. Gimana Bang? Gini Bang, saya sudah sering ngikutin Abang di PT-PT Abang dan sebagainya. Memang saya orang Kristen Bang, cuma apa enggak gini loh Bang, membahas dengan teman Muslim kita Bang, dengan Maksudnya cara gimana? ya kita mengeksposkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka. Apa kita enggak inilah Bang, batu sandungan jadi ke orang Kristen Bang. Maksudnya? Ya, dengan kita sebagai orang Kristen membahas agama orang lain, apa kita tidak jadi batu sandungan? Tidak. Justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu. Oke Bang Eka, karena saya mau naikkan Muslim-Muslim, jadi saya undang yang Muslim dulu ya Bang ya. Ya, siap. Oke, Makasih. saya turunkan dulu Bang Eka ya. Selamat malam. Ya, silakan Gimana, Bang Aji Syafiq, nyalakan kamera Anda. Silakan. Tapi saya nggak pakai baju, Bang. Panas. Ya, walaupun memang Anda pantas membahas Allah dan Muhammad tuh nggak pakai baju. Karena mereka berdua itu tidak pantas dibahas sambil pakai baju. Betul? Betul? Nggak boleh menghujat, Bang. Nggak boleh menghujat gitu. Anda mau bahas Allah dan Muhammad nggak? Saya mau bahas Yesus. Kenapa Anda takut membahas Allah dan Muhammad? Enggak, nanti kita bahas Muhammad. Saya mau bahas Yesus. Bang, kita itu ada tema Bang. Ini loh temanya. Temanya Muslim itu punya dua Rob, tapi nggak sadar. Terus? Oke, tahu Anda penyebab Muslim tidak sadar punya dua Rob? Coba jelaskan. Karena baca Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja tanpa mengerti apa yang dibacanya. Seperti keledai. Dari mana kau tahu orang tidak tahu artinya? Oke. Waktu abang baca Quran, abang ngerti artinya? Ya ngerti lah. Ngerti. Boleh kita tes? Kau mau mengajak saya sedangkan kau tidak boleh membaca Alkitab. Loh, tadi abang bilang abang ngerti artinya waktu baca Quran. Giliran dites, kau gimana? Masih mendingan orang Kristen baca terjemahannya, pasti ngerti. Orang Islam nggak pernah baca terjemahannya, dibaca Arabnya. Sekarang saya baca, Bang. Kau bisa baca nggak? Begitu kan konsepnya? Kok jadi saya? Bisa. Yang kita bahas, Anda kan sering membaca Al-Quran. Betul? Ya, sering. Oke. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu nggak artinya itu? Ya tahulah artinya. Boleh kita tes? Kau ini mau ngetes saya sedangkan kau tidak. Oke, baik. Nih Bang ya, kita bukakan Quran. Nih, saya kasih Anda contoh. Bentar. Kita tes ya teman-teman ya, apakah Muslim itu ketika membaca Quran dia mengerti artinya? Oke. Nih. Kita buktikan. Kalau saya ngomong fitnah, saya lompat dari Monas. Kalau saya ngomong
fitnah. Berani-beraninya Anda mengatakan saya tidak mengerti apa namanya. Sebentar, sabar. Kita cek yang gambar saja ya. Sebentar. Kita ambil satu surat saja. Kepala lambat kau nih, kau pun gak bisa baca. Wow, baik, dia cepat-cepat dia ternyata teman-teman. Baik. Nanti katanya, tapi yang banyak palsu itu mencret kau. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan baca ayat Al-Quran. Apakah Muslim mengerti artinya? Oke. Baik. Ini ya, layar penuh ya. Layar penuh. Oke. Ini bacaannya apa, Bang? Qala, betul? Betul. Oke, apa arti qala? Arti kola. Menseret. Sudah saya bilang teman-teman, Muslim paling ahli, paling pakar baca huruf Arab. Giliran suruh ngertiin menseret. Qala artinya berkata. Innama ana. Oke, tahu nggak apa arti innama ana? Waduh, menseret lagi. Innama ana artinya sesungguhnya aku. Waduh, saya jadi guru ngaji, nggak dibayar lagi jadi guru ngaji. Terus. Innama ana. Oke. Rasul. Innama ana rasulu. Oke, betul. Terus. Seorang utusan. Oke. Coba ini Anda baca. Kau baca dulu, kau baca terus. Anda saja nggak bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika Muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ Muslim punya dua Rob. Baca betul apa? Gini, Bang, dengar ya. Nanti makin banyak Muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu Muslim-Muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah, inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama, nanti mereka inbox saya terus, kamu berani sama Islam awam, kamu gak berani naikkan saya. Terus apa yang mau kita bahas kalau saja nggak ngerti ajaran agama Islam kok? Oke, sekarang saya mau bahas tentang gimana? Sudah, saya mau mengundang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu, ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ya, malam. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Ya, silakan. Ya. Mau Bang tanya dulu nih, Bang. Gimana? Mau tanya dulu. Iya, apa, Bang? Atas dasar apa Bang Edis tafsirkan itu Al-Quran? Saya tidak menafsirkan, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu tidak sembarang tafsir, Bang. Harus punya ilmu seperti nahwu sorof. Baik. Berbeda dengan Alkitab, Bang, sesuai Baik. Kita buka Al-Qurannya ya. Apakah saya yang menafsirkan berbeda atau saya sesuai dengan para mufassirin, oke? Iya, Vika. Selamat malam. Vika. Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim?
Iya, Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? ikut suami bang, tapi ya sama aja nggak belum masuk akalku memang. Nggak masuk akal. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru bang, beru tarigan, nande tigan. Beru tigan, oke. Ya. Oke, gimana ini? Nande tigan ini, bagaimana latar ceritanya, bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, bukannya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya Hati-hati itu pilihan kan, katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. awalnya itu kan mualat tuh bang, tapi Mualah. semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus? Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, Iya. dipelajarin. Dia Iya, mualaf benar. tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang diomongin. Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya Betul Bang begini. Edi. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edi. Ini nah Bang Edi, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu nah, aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Dis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, Mana memang bilang? tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga
cari tahu sendiri juga. Ya ampun, kok ngeri kali. Nabi kayak Benar. mana itu pikir. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Iya, Bang. Salah satunya misalnya ini kan, Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu 2 pribadi yang berbeda. Betul, betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul, betul. Makanya orang Islam ketika ditanya, Isa itu pernah hidup di mana? Mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Bunda Yesus. Maryam Gitu. sejalan sama Harun. Kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun. Begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah. Begitu. Kok ngarang bebas? Maaf, bukan gitu. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin, amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam. Gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini. Gitu. Seperti itu. Kan Jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edi. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin, bisa. amin, amin. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke, Bang. Oke, terima Kasih ya, Bang. kasih. Terima Kalian kasih. kembali. Makasih, Bang. Saya turunkan ya.